Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini kita mau review koin Cardano atau ADA ya. ADA geng teman-teman, gimana nih kabarnya? Ngelihat koin kalian perlahan-lahan mulai ada reaction, perlahan-lahan mulai naik, tapi ada sesuatu yang mungkin perlu kita antisipasi juga. Dan itu akan saya coba sampaikan seobjektif mungkin melalui video ini. So teman-teman sekalian, untuk menjelaskan, Cardano ini adalah salah satu koin yang saya pribadi juga ada pegang, karena saya percaya apa yang dikerjakan Charles Hoskinson selama ini cukup baik ya. Perkembangan dari Cardano juga kita tahu dari segi developmentnya pun sebenarnya ada ya. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman, ada taktik atau tidak yang akan dilakukan oleh Charles Hoskinson. Mungkin memang sepanjang bulan tahun sebelumnya dia memang cenderung tidak mau terlalu over budget untuk yang namanya marketingnya. Mungkin pada saat nanti after bulan di tahun yang akan datang dia baru mulai jor-joran di marketingnya ya. We never know intinya, but tentu saja atas kepercayaan saya terhadap koin Cardano ya, kita pengen untuk ngebahas ya. Maksudnya di sini kita juga pengen coba untuk lihat price actionnya, kira-kira menarik nggak nih untuk kita akumulasi lagi, itu ada di level berapa, dan mungkin nanti planningnya seperti apa. So for video ini kita bakal bahas aja dari segi price action, kita nggak masuk ke secara fundamentalnya, karena sebenarnya beberapa video yang lalu tuh sudah sempat saya mention beberapa kali poin-poin yang sebenarnya menarik pada Cardano, yang mungkin teman-teman bisa consider kenapa sebaiknya di Cardano ini ya. Mungkin minimal kita ada lah ya, kita nggak ngomongin invest semuanya, tapi minimal boleh lah dikonsider. Selain dia karena top 5 coin dan masih banyak faktor-faktor lainnya, mungkin teman-teman bisa cek di video-video Cardano sebelumnya. Cukup search aja Kevin Sailey Cardano atau ADA ya, mungkin itu cukup lah untuk bisa dapat beberapa video-video saya yang saya update beberapa waktu lalu. So teman-teman sekalian, untuk live streaming kelihatannya besok baru akan kita adakan, mungkin malam setelah jam makan malam ya, atau mungkin ya agak late ya, mungkin sekitar jam 9-10an ya, tergantung. Tapi nanti akan saya infokan kembali ke teman-teman. Yang pasti besok live streaming bakal seru karena akan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang perlu saya infokan ke teman-teman. Oke, so for now kita update dari perspektif price action ya. Cardano apa sih yang perlu diperhatikan? Mungkin untuk kita mulai analisis di sini, saya terbiasa untuk ngajak teman-teman melihat dari gambaran besar dan kita gunakan chart secara kosong. Jadi kita benar-benar analisis pure, teman-teman bisa lihat secara detail ya, starting from time frame weekly. Nah teman-teman, good news buat time frame weekly, at least selama beberapa pekan terakhir kita melihat ada reaction yang cukup bullish, dan reaction itu membantu Cardano pada akhirnya untuk berhasil break terhadap salah satu area support resistance yang ada pada kisaran harga 0,3281 dolar. Ya, so far sih harga ketahan di sana. Teman-teman bisa lihat di sini membentuk resistance, breakout, and then sekarang kalaupun pullback ya adalah proses pullback yang menurut saya sangat wajar. Nah, berbicara soal area akumulasi, sebetulnya kalau saya ngelihatnya Cardano di sini, ini kan ketika kita mengalami all time high itu adalah sekitar pada Agustus 2021. Kalau dilihat dari segi harga, sebenarnya harga saat itu 0,37, dan kalau misalkan next bull run harapannya adalah di sini terkonfirmasi sebagai higher low-nya. Maksudnya apa? Anda gunakan Fibonacci retracement bottom ke topnya, Anda slide ke samping ya, lebih kurang seperti ini, dan Anda bisa lihat bahwa proses retracement pada Cardano itu hanya sebatas Fibonacci 50%. Jadi setelah adanya koreksi sebanyak 50%, Cardano sejauh ini itu bertahan cukup baik untuk tidak turun lebih jauh lagi. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa lowest price untuk Cardano sendiri so far ada di kisaran 0,21 dolar. Dan kalau mengacu pada teori dead cat bounce, harapannya adalah going up, pullback, and then another higher high. Ya, ini adalah sebenarnya udah bukan teori hanya sekadar kita berbicara dead cat bounce ya, tapi kita ngomongin di sini juga untuk yang namanya tren. Kalau misalnya kita melihat trennya up atau bullish, idealnya adalah ada higher high dan ada higher low. Ya, dan sebenarnya kalau menurut saya di sini inilah proses higher low yang mungkin kita boleh antisipasi. Ya, paling tidak teman-teman tahu bahwa di level ini adalah 0,5%-nya Fibonacci retracement, dan itu yang kita perhatikan sebagai level key support kita. Nah, kalau misalkan suatu ketika Cardano bisa dikasih kesempatan nih balik ke harga mendekati 0,23, menurut saya sih ini adalah area akumulasi. Mengapa demikian? Karena sebenarnya dari area ini naik kembali ke all time high-nya aja itu udah naik sekitar 10 kali lipat. Kalau misalkan Cardano bisa lebih tinggi lagi,
which is ya saya nggak ngarep sampai $14 lah. Dari $3 dia naik sampai $6 aja. Ini udah oke banget. 20 kali atau 25 kali kalau teman-teman bisa melakukan akumulasi dari kisaran harga 0,235 ya. Tapi yang saya tahu, saya cukup yakin teman-teman banyak juga yang kesangkut ya pada saat 2021 ya, mengalami buluran pada kala itu. Dan ketika kita ngelihat Bitcoin-nya berhasil naik lagi pada sekitaran saya lupa ya tanggal exactnya, tapi harusnya sekitaran September kalau nggak salah pada saat itu, dan Cardano ternyata tidak menyusul ya. Dia hanya mencapai titik all time high-nya itu tepat pada bulan Agustus saja 2021 atau September 2021. Semenjak itu dia turun. Jadi mungkin untuk membuat ini perbandingan menjadi yang lebih menarik, saya akan coba gunakan yang namanya chart di sini ya. Kita bandingkan, kemudian kita keluarkan price action pada Bitcoin. Lalu kita coba gunakan chart pada time frame daily lah ya, biar enak ya teman-teman ya, daily. Nah, ketika Bitcoin mencapai all time high-nya pada November 2021, tepatnya di kisaran 69.000, yang terjadi pada Cardano di November 2021 itu adalah harga mendekati all time high-nya. Jadi lebih kurang seperti ini. Dan sementara Bitcoin itu ada di kisaran area ini, gitu ya. Nah, ketika Bitcoin mengalami bear market, Cardano juga mengalami bear market. Nah, sangat disayangkan Cardano tidak kembali meneruskan penguatannya di sini ya, sehingga ya bisa dibilang agak sedikit berbeda lah pada pergerakan si Bitcoin. Nah, sebenarnya nggak ada masalah teman-teman sekalian ya, karena balik lagi in the end kalau misalkan Bitcoin mengalami rally, saya cukup yakin Cardano juga bisa ikut ke bawah market atau suasana. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nih ada yang nyangkut somewhere in between antara $3 sampai kisaran level $1 ya, pada dasarnya bisa dibilang planning terbaik itu adalah gimana caranya teman-teman ngebawa average price dari atas ini untuk dibawa turun ke bawah ya. Saya pribadi juga sebenarnya ada belanja ya, sebenarnya pada saat dia pullback di kisaran bulan Maret 2022, which is belanjanya lumayan, sehingga average price saya pada Cardano itu sebenarnya saat ini berada di kisaran 0,68 sampai dengan 0,58 lebih kurangnya ya. Dan perlahan-lahan saya melakukan akumulasi cicil beli sehingga average price saya yang tadinya agak di atas itu bisa lama-lama semakin turun ke bawah ya, mungkin mendekati level-level $0,5, which means sebenarnya kalau dari planning saya saat ini dia dari $0,5 ngejar sampai ke 4,5 atau $5 aja itu udah bagus banget. Saya udah dapet 10x dari bisa dibilang ya planning saya lah untuk melakukan akumulasi pada si Cardano ini ya. Sebenarnya saat ini menurut saya masih belum terlambat ya. Kalau misalnya kita berbicara soal area akumulasi ya, balik lagi teman-teman, ini tergantung ya. Pertama, sebelum kalian menentukan apakah kalian interested dengan Cardano atau tidak, kalian harus melakukan research dulu. Apa yang membuat kalian meyakini bahwa Cardano adalah koin yang bagus untuk kalian pegang sampai next halving? Itu yang perlu kalian take note. Kalau kalian sudah tahu bahwa secara fundamental gue suka nih sama developernya, gue suka nih sama community-nya, gue suka nih sama progress istilahnya pertumbuhan atau upgrade pada jaringannya, dan gue suka juga nih dengan project-project yang ada di dalam jaringan Cardano, dari stablecoin-nya, Jet ya, kemudian dari Koti dan lain sebagainya. Kalian interested untuk invest di Cardano, baru kemudian kalian tentukan kira-kira belinya di mana. Nah, buat saya personally, teman-teman lihat bahwa di level ini itu terdapat yang namanya key support resistance. Maksudnya key itu apa? Ini kunci ya. Kunci itu maksudnya titik di mana kalau misalkan teman-teman melihat Cardano berhasil take out area tersebut, Anda akan melihat Cardano memiliki peluang yang sangat besar untuk meneruskan penguatannya ya. Contohnya gimana? Contohnya teman-teman bisa lihat pada Solana misalnya ya. Ketika kita melihat nih posisinya Solana itu berhasil men-take out key level, kita bisa lihat secara istilahnya secara signifikan ya, Solana mengalami rally yang sangat signifikan gitu ya. Kita tahu bahwa key support kita atau key resistance support kita itu ada di kisaran $27. Once that level breakout, dia langsung rally. Bahkan yang lebih luar biasanya, harusnya kalau mengacu pada SNR berikutnya, Solana itu minimal ketahan lagi di kisaran $50, dan memang ini merupakan area psychology ya. Dari segi angka $50 itu adalah round number dan area yang cukup normal kalau orang mau taking profit. Tapi faktanya apa? Harganya overextend.
hingga mencapai level $68 pada pergerakan saat ini. Kalau misalkan ya teman-teman mengetahui bahwa Solana di sini wah kelihatannya koin yang oke lah untuk kita pegang lagi untuk di reinvest, teman-teman perlu mempertimbangkan kira-kira di level mana Anda akan melakukan akumulasi. Ya, for example, misalkan kita gunakan price action pada Solana, simply gunakan Fibonacci retracement, kemudian kita tarik dari low ke high-nya, kita bisa dapatkan bahwa progres harga saat ini di kisaran 0,618 itu menjadi area bottomnya dia, dan itu precisely di kisaran level $8,7. Semenjak area itu disentuh, harganya nanjak dan nggak pernah ngasih teman-teman istilahnya harga sebagus itu lagi. Ya, tentu saja tidak heran karena pada saat itu setelah kejadian Luna, orang panik, orang berpikir bahwa Solana adalah the next Luna, ya, dan meyakini bahwa Solana bakal benar-benar rungkat atau parah banget lah turunnya. Tapi ternyata Solana mampu bounce back, bertahan dari tekanan itu, create higher low, dan saat ini technically dia sudah create yang namanya higher high. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini pada high level sebelum-sebelumnya yang tadinya sudah menciptakan potensi lower high, now it became higher high. Kalau dia lihat, oke, kalau kita lihat di sini ada pullback, well I think that's gonna be an interesting setup buat teman-teman melakukan akumulasi kembali. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia akan kembali ke harga itu. Nah, itu yang kita belum tahu untuk pergerakan ke depannya, ya. Tapi tentu saja dari sini kita jadi belajar bahwa any coin itu bisa saja menjadi the next Solana. So, dengan alasan tersebut, ya saya melihat bahwa sebenarnya Cardano ini, ya sekali lagi kalau kita gunakan Fibonacci retracement, Anda bisa lihat bahwa Cardano itu bertahan pada retracement senilai 50%. Ini artinya dari segi, kalau kita bilang teori berdagang gitu ya, ini udah didiskon 50%, sudah sale 50%. Dan pada pergerakannya, apakah Cardano sudah berhasil create higher high? Itu yang kita belum lihat. Ya, kita bisa lihat di sini ini adalah high point, lower high, dan saat ini Cardano masih dibayang-bayangi potensi lower high sehingga harga masih bisa turun kembali. Jadi teman-teman, kalau buat saya inilah area menarik untuk teman-teman melakukan akumulasi. Jadi kita bilang range atau zona antara 0,23 sampai 0,41. Nah, teman-teman perlu mengerti bahwa di dalam trading, di dalam investment, itu tidak ada yang namanya angka precise. Kalau teman-teman nyebut nih, contoh, Vin, kira-kira di harga berapa nih pasnya kita boleh beli Cardano? Teman-teman negosiasi, gue pengen beli kalau harganya nyentuh $0,2. Belum tentu dikasih, ya. Yang penting apa teman-teman? Kalau teman-teman belanja, ini taktik saya, ya mungkin teman-teman bisa gunakan atau tidak mau juga nggak ada masalah. Di sini ada sebuah area yang namanya area akumulasi. Ya, saya selalu katakan demikian. Buat saya pribadi, saya bagi menjadi dua. Ya, di mana ketika harga di atas area akumulasi, saya akan akumulasi dengan nominal yang lebih kecil. Tapi kalau harga di bawah area akumulasi, atau lebih tepatnya di tengah area di bawah zona tengah lah ya, dari area akumulasi, saya akan akumulasi lebih besar. Itu saja teman-teman. Sehingga apa? Goalnya adalah mendapatkan harga sebisa mungkin di tengah-tengah, yaitu di kisaran $0,3. Ya, jadi antara 0,4 dan di antara 0,23 kita bisa dapat harga di tengah-tengah. Itu ya planning saya di dalam melakukan akumulasi. Jadi kita nggak bisa pastikan pas di angka sekian saya bakal belanja sebanyak mungkin. Nggak bisa teman-teman. Ya, we never know di manakah harga itu benar-benar totally bottomnya dan di manakah harga akan mengalami rally. Yang saya tahu adalah kita punya key level, dan selama key level itu belum di break, berarti peluang ataupun istilahnya potensi ya yang ada pada depannya itu masih bisa kita manfaatkan dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan cukup paham teman-teman. Oke, nah kita lanjut sedikit. Progres harga saat ini. Di sini ada sebuah trend line. Kalau teman-teman perhatikan, trend line-nya itu sangat spesifik. Low point, kemudian ketemu dengan low point yang high point yang ada di atasnya. Well, technically sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini harusnya agak di atas ya, probably seperti ini.
ya more or less lah ya teman-teman. Tapi di sini saya nggak bisa bilang karena saya pakai chart yang perpetual ya, atau chart yang istilahnya yang futures market. Kalau misalkan lihat dari di sini, nah ini yang spot ya teman-teman ya, bisa lebih kelihatan ya bahwa sebenarnya low point di sini ketemu dengan high point yang ada di sini. Dan sebenarnya technically kita udah berusaha nih untuk berhasil keluar dari area atau trendline tersebut, sudah berusaha untuk breakout. Ya, sebenarnya kalau kita nggak tarik dari atas ini nggak ada masalah, kita cuma gunakan high point yang ada di sini. Menurut saya valid juga ya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Ini adalah high point, ketemu dengan high point berikutnya, dan tampaknya kita sudah berhasil nih breakout pada high point berikutnya. So technically pada perspektif time frame weekly, menurut saya ini sudah merupakan indikasi yang menarik. Terlepas dari kita masih di dalam zona akumulasi, tapi minimal kita udah ngeliat nih, oh harga Cardano udah mulai berhasil nih breakout dari sana ya. Concern saya adalah pada video Bitcoin terakhir. Kalau seandainya Bitcoin ETF spot dibuat mengambang dan ternyata market panik sehingga mereka melakukan aksi jual kembali, harga pada Cardano menurut saya udah pasti nggak akan ketolong. Pasti akan ngerasain juga yang namanya koreksi. Nah, koreksi itu bakal jadi kesempatan lagi buat teman-teman ngelakuin akumulasi. So, I think no need to panic ya, karena in the end goal kita tuh ketika kita melakukan investment pada market crypto, terutama Bitcoin, adalah menunggu next halving. Kalau teman-teman sudah meyakini bahwa di next halving crypto, Bitcoin itu akan bullish atau akan bull run, maka nggak ada masalah. Planning kita cuma satu, yaitu mencari opportunity untuk area kita melakukan akumulasi saat ini dari perspektif time frame yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Oke? Mudah-mudahan teman-teman cukup jelas ya. Mungkin di video ini saya lebih banyak ngobrolin soal peluang untuk melakukan akumulasi pada Cardano. Kira-kira di level berapa. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, mungkin kalian boleh leave like button dan kalian boleh kasih komen di kolom komen. Jadi kita nggak selalu ngebahas tentang peluang trading. Ya of course, peluang trading adalah satu yang menjadi signature daripada channel ini tentunya, karena kita nggak bicarain soal real time market price ya, pada saat market bergerak, analisis saya seperti apa dan bagaimana cara saya react terhadap market tersebut. Ya teman-teman bisa dapatkan melalui channel ini, at least dari cara pandang saya. Ya tentu saya nggak bilang saya yang terbaik atau saya yang paling benar, tapi setidaknya saya bisa berbagi pandangan saya sehingga bisa menjadi referensi analisis teman-teman. Tapi di luar itu, teman-teman saya pengen kasih tahu juga bahwa saya juga punya planning untuk investment jangka panjangnya. Dan kalau teman-teman mungkin suka, ya maybe next time kita bisa bikin video ini berbicara soal area akumulasi atau planning untuk next halving atau next bull run. Alright, so kalau teman-teman interested, make sure kalian komen di kolom komen. Thank you banget buat teman-teman yang nonton video ini sampai finish. Kita bahas hari ini cuman time frame besar aja, tapi teman-teman bisa tahu bigger pictures-nya dan kenapa teman-teman sebenarnya nggak perlu takut atau khawatir. Ya, ada reason pada price action yang bisa mendukung terhadap analisa dan keyakinan kita untuk invest pada jangka panjangnya. Alright, so God bless buat teman-teman. I'll see you guys again in next live streaming besok. Cheers and happy weekend guys. Bye bye.